Gimana kita mau membantu saudara-saudara kita di Palestina ketika kita nggak bisa bersatu? Wah, keren banget. Belum ada loh presiden dunia yang sekarang ini berani ngomong begini selain Pak Prabowo. Prabowo berada di peringkat 18 di atas sejumlah tokoh penting dunia lainnya, seperti Presiden Republik Arab Mesir yaitu Abdul Fattah Said Hussein Khalil al-Sisi. Bukan karena ragu, bukan karena canggung, melainkan karena ia memahami bahwa hormat bukan hanya soal aturan, tapi soal hati. Bukan karena skandal, bukan karena drama politik, tapi karena wibawa yang membuat pemimpin dunia berdiri memberi hormat. Di forum mega KTT Perdamaian Gaza di Mesir, Donald Trump, menyebut nama Prabowo Subianto dengan nada kagum. Bukan basa-basi diplomasi, tapi pengakuan dari satu kekuatan dunia kepada kekuatan lain yang baru tumbuh dari Asia. Dan saat tepuk tangan menggema di ruangan itu, dunia seakan sadar. Indonesia bukan lagi negara penonton. Kita pemain utama di panggung global. Thank you very much. Also with us is President Prabowo, a very incredible man of Indonesia. President, come in. Great job. Oke guys, kalian lihat nih guys, bapak siapa nih guys? Ya bagaimana anak jenderal nggak bangga kalau melihat bapaknya dihargain, disegani di dunia, bener gak? Banyak presiden lain, tapi kenapa harus Pak Prabowo yang di depan sejajar sama Xi Jinping dan juga Putin? Hal kayak ini tuh simple, tapi banyak ya kepanasan. Kalau bukan anak abah, ya anaknya Trump lah yang kepanasan. Kalian bayangkan di hari kemenangan Cina, Pak Prabowo ditetapkan sebagai tamu kehormatan, di mana Pak Prabowo jadi tamu terakhir yang datang. Itu artinya di dunia diplomasi, tamu yang terakhir datang adalah tamu yang paling dihormati. Nah, pada awalnya sempat dikonfirmasi kalau Pak Prabowo nggak bakal datang nih di acara ini gara-gara situasi negara kita yang kurang kondusif. Tapi setelah dia urusin beresinnya di dalam negeri, dia pun datang ke sana karena ini penting banget buat Cina guys. Dan ini pun setelah acaranya selesai, Pak Prabowo langsung balik ke negara kita hanya untuk menghargai Cina. Tuh kalian lihat tuh bapak kalian tuh. Bapak lah ya kan, kita kan Indonesia, yang Indonesia aja. Gimana negara-negara barat sono mulai kepanasan, mulai wanti-wanti sama negara kita. Makanya saat ini Pak Prabowo ini cobanya nggak dari dalam negeri aja yaitu koruptor dan juga mafia, tapi dari luar juga bakal datang nantinya. Gue sebagai anak jenderal bangga lah ya kan, kita doain lah jenderal kita ini sehat selalu, berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Raja Willem Alexander dan Ratu Maxima menyambut Presiden Prabowo dengan senyum penuh penghargaan. Sebuah undangan duduk disampaikan, seperti lazimnya tata krama kenegaraan. Namun di hadapan keanggunan istana dan keramahan tuan rumah, Presiden Prabowo tetap berdiri tegap. Dalam diamnya tersirat kebijaksanaan. Dalam gesturnya tercermin jiwa ksatria. Ia menunggu hingga sang raja terlebih dahulu duduk, bukan karena ragu, bukan karena canggung, melainkan karena ia memahami bahwa hormat bukan hanya soal aturan, tapi soal hati. Bahwa sikap seorang pemimpin sejati tak diukur dari posisi duduknya, tapi dari kepekaan, kesantunan, dan keteguhan nilai yang dibawanya. Di istana Huistenbosch, dunia menyaksikan sesuatu yang berbeda. Seorang pemimpin dari timur berdiri tenang, menundukkan ego, meninggikan budi, dan ketika akhirnya sang raja duduk, barulah Presiden Prabowo mengikuti. Tanpa kata tapi dengan wibawa yang menggetarkan. Itu bukan sekadar protokol. Itu adalah pelajaran tentang rasa hormat, tentang adab, tentang Indonesia yang datang dengan kehormatan dan pulang dengan kebanggaan. Pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto dinobatkan sebagai salah satu tokoh Muslim Indonesia yang berpengaruh di dunia 2025 urutan atas. Prabowo menduduki posisi peringkat 18 dari 500 tokoh. Penobatan Prabowo sebagai salah satu tokoh Muslim Indonesia yang berpengaruh di dunia 2025 urutan atas dimuat dalam publikasi The Muslim 500, The World's 500 Most Influential Muslims 2025. Prabowo berada di peringkat 18 di atas sejumlah tokoh penting dunia lainnya, seperti Presiden Republik Arab Mesir yaitu Abdul Fattah Said Hussein Khalil al-Sisi. Publikasi tersebut menyebut besarnya kemenangan yang diraih Prabowo dalam kontestasi pemilu 2024 ini menjadi daya tarik tersendiri. Prabowo dinilai masyarakat Indonesia akan mampu membawa Indonesia semakin maju dan sejahtera, terlebih di kancah internasional.
Sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo juga telah memberikan sumbangsihnya terhadap bangsa dan negara, termasuk memfokuskan perhatiannya terhadap sesama saudara Muslim di negara lainnya, terutama di Palestina. Pada Januari 2024, Prabowo mengirim kapal rumah sakit TNI KRI Dr. Rajiman Widyodiningrat 992 untuk mengantarkan bantuan 240 ton logistik di jalur Gaza, bantuan uang pribadi senilai 5 miliar rupiah untuk Palestina, hingga pemberian beasiswa pendidikan kepada 22 mahasiswa Palestina untuk kuliah di Universitas Pertahanan. Bahkan, dalam forum International Institute for Strategic Studies Shangri-La Dialogue 2024 yang berlangsung pada 31 Mei hingga 2 Juni di Singapura, Prabowo juga tegas menyatakan kesiapan Indonesia untuk mengirim pasukan damai ke medan perang korban Gaza. Sebagai Presiden RI ke-8 nantinya, Prabowo disinyalir juga akan menghadapi tantangan untuk menyatukan bangsa yang beragam berkaitan tentang pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Prabowo Subianto adalah seorang tokoh militer dan politisi Indonesia yang lahir pada 17 Oktober tahun 1951. Dia dikenal sebagai mantan perwira tinggi TNI Angkatan Darat dengan karir yang gemilang di dunia militer, termasuk memimpin pasukan khusus Kopassus. Pada tahun 1998, Prabowo terlibat dalam berbagai peristiwa penting di akhir masa Orde Baru. Namun kemudian pensiun dari militer setelah reformasi. Memasuki dunia politik, ia mendirikan Partai Gerindra pada tahun 2008. Dan sejak itu, menjadi salah satu tokoh sentral politik Indonesia. Ia beberapa kali maju sebagai calon presiden. Namun baru pada tahun 2019, bergabung dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Pertahanan, dan kini beliau telah resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia. Prabowo dikenal dengan pandangannya yang tegas mengenai kedaulatan nasional dan pembangunan pertahanan Indonesia. Wah, ini keren banget presiden kita, guys. Kalian nggak lihat presiden kita lagi mengguncang dunia Islam. Gak pakai basa-basi, di dardor, diskamat semua negara Islam. Dan dikhawatirkan nih, Pak Prabowo bisa jadi ancaman buat negara-negara barat nih. Nih, wah keren banget sih. Tapi kayak at the same time gue kayak takut juga ya kan. Presiden Iran sampai terpelongok, kita lihat videonya. Are not respected, but we cannot unite. We quarrel among ourselves. Jadi intinya kayak suara umat Islam itu nggak dihargai di kaca internasional sama PBB. Belum lagi katanya kita negara Islam, tapi kita nggak pernah akur, kita selalu berantem gitu. Gimana kita mau membantu saudara-saudara kita di Palestina ketika kita nggak bisa bersatu? Wah keren banget. Belum ada loh presiden dunia yang sekarang ini berani ngomong begini selain Pak Prabowo. Terus disekak lagi sama Pak Prabowo, kayaknya baru kali ini gue bangga punya presiden gitu kan, dulu bahasa Inggrisnya itu. Terus dia bilang apa? Kayaknya HAM itu nggak berlaku buat umat Muslim. Sebenarnya ini tamparan kencang buat PBB dan juga dunia. Keren banget Pak Prabowo. Presiden Prabowo Subianto menyaksikan langsung penandatanganan dokumen perjanjian perdamaian dan penghentian perang di Gaza dalam konferensi tingkat tinggi perdamaian Sharm el-Sheikh. Momen ini digelar di International Congress Center, sangat krusial. Dokumen yang ditandatangani oleh ada Presiden Donald Trump, Presiden AS, Presiden Republik Arab Mesir Abdel Fattah el-Sisi, kemudian Turki Recep Tayyip Erdogan, Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, dan yang ditunggu adalah KTT ini bertujuan untuk mengakhiri perang di Gaza, meningkatkan upaya untuk membawa perdamaian dan stabilitas ke Timur Tengah. Dan yang paling penting adalah mengawali fase baru keamanan dan stabilitas regional. Prabowo Subianto pernah mengatakan bahwa ia benar-benar kaget sewaktu pertama kali mengambil alih pemerintahan karena mengetahui bahwa korupsi di Indonesia ternyata separah itu dan sangat memprihatinkan, dan beliau bertekad untuk menegakkan pemerintahan yang bersih. Kita tahu sendiri bahwa di awal-awal sebelum Presiden Prabowo menjabat, beliau pernah menekankan dengan tegas bahwa ia akan mengejar koruptor sampai ke Antartika sekalipun, dan pemberantasan korupsi besar-besaran ini terus-terusan digembor-gemborkan oleh beliau semasa pemilu. Sampai pada akhirnya Pak Prabowo Subianto terpilih berdasarkan penghitungan suara secara langsung oleh masyarakat Indonesia, dan disitulah hal yang selama ini tidak pernah terbayangkan terlihat di depan mata beliau, yakni bahwa angka korupsi di Indonesia dan sistematikanya itu ternyata sudah sangat parah. Ini disampaikan oleh beliau dengan mengatakan korupsi masih sangat berlaku. Kita mengerti hampir semua negara ada, tapi harus diakui di negara kita dalam keadaan yang sangat-sangat memprihatinkan. Ini disampaikan pada 29 September lalu di Hotel Sultan Jakarta Pusat nih teman-teman. Kasus korupsi di Indonesia bagi Pak Prabowo sudah sangat parah. Beliau sempat menuturkan, saya tidak menduga parahnya korupsi tersebut, tapi saya bertekad harus tegakkan pemerintahan yang bersih. Hanya dengan pemerintahan yang bersih, Indonesia bisa bangkit, tutur Pak Prabowo.
Inilah babak baru yang tak bisa dibantah, di mana nama Indonesia berdiri sejajar dengan kekuatan besar dunia. Dan Prabowo bukan sekadar menteri, bukan sekadar presiden. Ia simbol dari harga diri bangsa yang akhirnya didengar. Mungkin inilah saatnya kita berhenti merendah karena dunia sudah lebih dulu menghormati kita. Akar Rasa, dan ini cerita dunia yang belum tentu kamu lihat tapi bisa kamu dengar. Sampai ketemu di suara selanjutnya. Stay curious and dengerin dunia lewat Akar Rasa. Silahkan tulis di kolom komentar menurut kamu. Apakah ini pertanda Indonesia sedang bangkit di mata dunia?